Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Yang kami hormati Kakak Asisten Praktikum, kami dari kelompok Stay Enko akan mempresentasikan tugas akhir kami yang bertema aplikasi booking villa bernama Stay Enko. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Alvan Maulana dengan NPM 148. Saya Danang Tinugraha dengan NPM 146. Saya Berliana Stiani dengan NPM 138. Saya Raffi Mahdafika dengan NPM 135. Saya Adam Maulana Saputra, NPM 136. Nah, di sini kita langsung saja lanjut ke PPT-nya yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan dalam berbagai bidang, termasuk layanan pemesanan penginapan. Proses pemesanan villa yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala, seperti keterbatasan informasi, proses yang kurang efisien, serta kesulitan dalam pengelolaan data pemesanan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi berbasis digital yang mampu menyediakan informasi villa secara terpusat serta mempermudah proses pemesanan dan pengelolaan villa bagi pengguna, pemilik villa, dan pengelola sistem. Lanjut, Steenko. Apa itu Steenko? Steenko merupakan aplikasi pemesanan villa berbasis digital yang dirancang untuk menghubungkan user, owner villa, dan admin dalam satu platform. Aplikasi ini menyediakan fitur pencarian dan pemesanan villa bagi user, pengolahan data villa dan booking bagi owner, serta fungsi monitoring dan manajemen sistem bagi admin. Dengan adanya STNKO, proses pemesanan dan pengelolaan villa dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Di sini ada tujuan pengembangan aplikasi Stay Enko yang akan dibacakan oleh Adam Maulana Saputra. Kemudian di sini ada tujuan pengembangan aplikasi Stay Enko. Yang pertama itu untuk mempermudah user dalam mencari dan melakukan pemesanan villa secara digital. Kemudian dapat membantu owner villa dalam mengelola data villa dan pemesanan secara terstruktur. Kemudian memudahkan admin dalam melakukan pengelolaan serta monitoring sistem aplikasi dan mendukung digitalisasi layanan pemesanan villa agar lebih efisien dan terintegrasi. Selanjutnya di sini ada jenis akun dalam aplikasi. Di sini ada 3 jenis akun. Yang pertama itu ada user dan owner dengan tampilan mobile. Kemudian ada admin dengan tampilan desktop. Nah, selanjutnya di sini ada fitur akun user yang akan dibacakan oleh Raffi Mahdafika. Saja untuk fitur akun user sendiri di sini ada registrasi dan login, melihat daftar dan detail villa, melihat kategori villa, melakukan pemesanan villa, melihat riwayat pemesanan, memberikan rating dan ulasan, mengelola profil akun, menambahkan villa ke favorit, chat dengan owner, chat dengan admin, dan chat dengan chatbot yang tersedia. Selanjutnya di sini ada fitur akun owner villa, di mana ada login sebagai owner, menambahkan dan mengelola data villa, mengunggah foto villa, melihat pendapatan per bulan dari setiap villa, chat dengan user, melihat daftar booking dari user, dan mengelola profil owner. Lalu di sini ada fitur akun admin, ada login admin, mengelola data user, mengelola data villa, memverifikasi booking dan pembayaran, chat dengan user, mengelola data owner, dan membuat akun owner. Oke, mungkin itu cukup sekian untuk presentasi PPT-nya. Boleh kita lanjut ke running programnya terlebih dahulu. Sekarang kita runningkan dulu programnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada fitur login. Jika sudah memiliki akun, tetapi kita ingin coba membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik button daftar, lalu mengisi form-form yang tersedia seperti nama lengkap. Kita di sini contohnya dengan nama Adam, dengan nomor telepon, lalu email itu sendiri. Nah, jika sudah berhasil masuk dan sudah berhasil bikin akun, akan masuk ke halaman homepage. Di sini itu terdapat list-list villa yang tersedia dan ada filter seperti penginapan populer di puncak. Nah, villa yang termasuk ke dalam penginapan populer di puncak ini berdasarkan rating yang telah diberikan oleh user itu sendiri. Yang masuk ke dalam villa penginapan populer itu rating yang di atas ratingnya itu yang di atas 4.
Selanjutnya di sini ada fitur favorit jika kita ingin memasukkan wilayah ke data favorit. Lalu di sini juga bisa menghapus favorit itu sendiri. Lalu di sini ada fitur pesan jika kita ingin mengechat salah satu villa yang ada di sini. Chat yang tadi akan masuk ke halaman pesan dengan eh, owner yang mempunyai villa itu sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba memesan villa Cemara. Nah, tanda merah di sini itu ini tuh menandakan bahwa untuk tanggal 10 itu sudah ada yang membooking untuk villa si Cemara. Kalau kita memilih metode pembayaran yang ingin kita pilih, lalu ada petunjuk juga seperti transfer meme banking ataupun petunjuk transfer ATM. Jika sudah, kita bisa mengirim gambar buktinya. Ketika sudah berhasil mengirim daftar bukti pembayaran, booking akan berhasil tetapi statusnya masih belum konfirmasi atau masih pending. Di sini juga ada fitur chatbot untuk menanyakan berbagai hal yang ingin kita tanyakan, seperti bagaimana cara bayar, bagaimana cara memesan villa, dan lain-lain. Lalu di pencarian ini sendiri, kita dapat memfilter villa-villa yang memiliki kolam renang, halaman luas, meja biliar, ataupun kapasitas villa besar ataupun villa kecil. Kebetulan kita di sini tidak mempunyai villa dengan kapasitas kecil. Lalu untuk fitur terdekat ini sebenarnya bisa digunakan, tetapi hanya saja ini tuh harus di running di Android Studio. Dan kita tuh berkendala untuk merunning dan Android Studio karena lama. Lalu di profil sendiri di sini ada pesanan saya yang di mana ini itu seperti riwayat villa mana yang pernah kita pesan. Lalu ada favorit juga. Lalu ada tema yang akan berubah warna menjadi tema gelap. Ada lihat atau edit profil. Kita bisa mengedit foto profil. Bisa mengedit nama ataupun mengubah password yang tadi kita sudah masukin. Nah, profil baru. Di sini juga ada fitur untuk mengecek admin. Jika kita merasa berkendala atau bingung dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Misalkan kita cek. Mungkin cukup sekian untuk akun si usernya. Boleh kita login dulu. Nah, untuk akun Selanjutnya, adminnya sendiri di sini akan dijelaskan oleh Adam Maulana Saputra. Kemudian untuk adminnya kita akan masukkan email dan password admin dulu. Kemudian kita klik button dan kita akan diarahkan ke dashboard admin. Di dashboard admin ini terdapat data-data seperti data villa, total pesanan, total pendapatan, dan pendapatan owner. Di sini juga terdapat grafik jumlah pesanan per bulan. Untuk grafiknya ini difilter by bulan, jadi per bulan saja. Di sini terlihat ada 8 pesanan di bulan 1 atau bulan Januari 2026. Kemudian ada grafik pendapatan per bulan. Di sini pendapatan bersihnya yaitu 14.200. Kemudian untuk pendapatan owner ini sudah pendapatan bersihnya. Di dalam grafik itu sudah pendapatan bersih. Jadi yang ditampilkan dalam pendapatan owner ini sudah dipotong 10% oleh admin. Kemudian kita bisa melihat total pesanannya juga. Kita akan klik total pesanan. Masih di dashboard. Nah, ini total pendapatan owner dengan UID DYD dan berikut sekian. Kemudian kita akan ke menu data villa. Di data villa ini akan ditampilkan beberapa villa yang terdaftar dalam Stay & Co. Dengan kolom nama, alamat, kategori, harga, dan juga pemiliknya. Di sini kita bisa melakukan edit villa. Sebagai contoh, kita akan mengedit salah satu villanya.
Di sini kita akan mengedit kapasitasnya menjadi 30. Simpan. Oke. Sekarang sudah keubah ya untuk kategori Villa RJS Cottage 3 itu kapasitasnya 30. Kemudian kita juga bisa menghapus salah satu villa. Oke. Untuk villa yang dihapus sudah hilang dan sekarang total villanya hanya 9. Kemudian kita akan masuk ke data user. Di data user ini terdapat data-data user seperti Danang, Raffi Alfian, dan Adam itu. Kemudian di data user ini kita bisa melihat detailnya. Di dalam detail ini kita akan melihat seperti riwayat bookingnya. Si user Danang 1 ini sudah membooking villa apa saja. Oke, kembali lagi. Di user ini juga kita bisa ban user atau blokir user. Kemudian kita akan masuk ke booking dan pembayaran. Untuk data booking dan pembayaran, di sini kita memiliki data pembayaran si usernya. Sebagai contoh, di sini ada status yang masih pending nih. Kita akan mengonfirmasi si user Adam itu. Nah, kemudian sudah terkonfirmasi dan sudah terbooking untuk data yang dibooking oleh Adam. Villa yang dibooking oleh Adam. Kemudian kita akan masuk ke bagian pesan. Di sini berisi pesan-pesan user. Jadi di sini kita bisa berkomunikasi dengan berbagai user yang ingin menanyakan suatu hal atau lain-lainnya. Boleh dibuka tampilannya, Bang? Oke, ini untuk tampilan pesannya. Oke, kembali lagi. Boleh chat dulu. Kemudian kita di sini mau membuat akun owner. Kita akan masuk ke navbar bikin akun owner. Kita klik button tambah owner. Oke, di sini kita diminta memasukkan nama, email, nomor telepon, dan juga password. Sebagai contoh, namanya di sini apa ya? Adam ya, Adam Villa. Oke, emailnya. Kemudian kita klik simpan jika sudah. Kemudian di sini kita bisa melihat detail ownernya. Klik salah satu. Di sini terdapat informasi owner seperti UID, nama, email, telepon, role, dan juga status. Dan juga kepemilikan villanya. Kemudian di sini juga kita bisa menonaktifkan owner dan juga hapus akun owner tersebut. Sudah terhapus untuk ownernya. Sudah cukup. Kita akan kembali logout. Nah, lalu selanjutnya di sini ada satu role lagi yang akan dijelaskan oleh Berlian Estiani, yaitu role owner. Tadi di awal masukin password dan emailnya, lalu akan diarahkan ke dashboard owner. Di sini ada bisa tambah villa baru, lalu di villa bisa tambah villa, lalu masukkan nama villanya, deskripsi, kapasitas, harga, lalu lokasinya. Nah, selanjutnya untuk si akun owner ini akan dijelaskan oleh Berliana Stiani. Setelah setelah login akan diarahkan ke dashboard owner. Di sini ada tambah villa baru.
yang akan diarahkan ke halaman villa. Bisa edit dan hapus. Nah, lalu tersimpan. Lanjutnya ke halaman chat. Di sini chat dari usernya. Lalu ada halaman profil. Di sini bisa edit profil dan booking. Di sini ada riwayat bookingnya. Nah, baik, di sini kita akan melanjutkan langsung aja ke kodenya. Di sini kita logout terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan beberapa kode yang pentingnya. Di sini kami membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada login yang akan dijelaskan oleh Berliana Setiani, lalu register ada Maulana Saputra, user Dadang Trinugraha, admin saya sendiri Muhammad Alfan Maulana, dan yang terakhir di sini ada role owner yang akan dijelaskan oleh Raffi Mahdafika. Silahkan Berliana Setiani untuk menjelaskan kode dari si login tersebut. Pada login ini, login view model ini membuat kelas view model yang akan dipanggil di binding. Nah, view model ini menyimpan data-data dari masing-masing role-nya, dan nanti role tersebut akan mengarahkan ke masing-masing dashboard-nya. Nah, selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh Adam Maulana Saputra untuk bagian si registernya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian registernya. Jadi kita membuat kelas registernya dulu dengan nama register vModel extend get X controller. Kelas ini berperan untuk memproses registrasi user baru dengan memvalidasi form, membuat akun di Firebase Out, terus membuat dokumen profil user di Firestore user atau UID, kemudian menyimpan session dan juga masuk ke halaman utama user. Untuk selanjutnya di sini untuk bagian kode si usernya akan dijelaskan oleh Danang Trinugraha. Silahkan Danang. Nah, pada folder user ini terdapat banyak fitur seperti chat admin, chatroom, chatbot, detail, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang penting-pentingnya saja, seperti home. Nah, pada home ini dibagi menjadi tiga, ada home view model, home view, dan home binding. Pada home view model, di sini kita membuat class yang bernama home view model yang akan dipanggil di home binding. Nah, gunanya home view model ini untuk menampilkan si dashboard itu sendiri, seperti menampilkan daftar pila dan memfilter pila mana yang populer. Lalu di sini juga terdapat fitur favorit. Sama, fitur favorit juga dibagi menjadi tiga, fitur favorit view model, favorit view, dan favorit binding. Nah, pada favorit view model, di sini kita membuat class favorit view model yang akan dipanggil di favorit binding. Lalu, favorit view model ini berfungsi untuk memasukkan pila yang akan eh, memasukkan pila yang akan menjadikan pila tersebut itu menjadi favorit. Jadi secara keseluruhan dalam kode ini tuh dibagi menjadi tiga, code view model, view dan binding. Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk binding itu berfungsi untuk mendaftarkan dan menyiapkan dependensi seperti view model atau controller sebelum halaman dibuka, sehingga halaman langsung punya controller yang siap dipakai dan tidak error atau controller not found. Untuk view model berfungsi untuk mengelola data dan logika halaman seperti menyimpan state atau loading error data, mengambil data dari Firestore atau repository, validasi, dan menjalankan proses seperti booking, chat, maupun favorit. Lalu, untuk view sendiri,
berfungsi untuk menampilkan UI dan menerima akses user seperti klik atau input, lalu memanggil fungsi dari ViewModel dan menampilkan hasilnya. Mungkin sekian untuk codingan user. Nah, baik di sini selanjutnya saya akan menjelaskan di codingan si adminnya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan menjadi beberapa bagian. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan admin chat view model. Silakan buka yang admin chatnya. Nah, di mana di si admin chat view model ini nanti di ini tuh fungsi utamanya itu untuk view model untuk halaman chatnya dari si masing-masing user. Jadi nantinya tuh akan menampilkan nama-nama dari si usernya. Lalu di sini ada aksi utamanya itu send admin message yang dimana di ini tuh nanti akan menyimpan pesan si admin ke si Firestore-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan pada bagian admin booking payment fee model. Booking payment fee model. Nah, file ini sendiri fungsinya untuk mengelola data booking seperti memfilter bulan dan juga tahun, status pending, konfirmasi booking, dan juga menghitung income-nya. Nah, di sini juga aksi utamanya itu untuk mengambil booking dari Firestore, set filter periode, filter status pending yang perlu dicek, dan juga konfirmasi booking dan pembayaran, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada admin dashboard view model. Nah, si admin dashboard view model ini berfungsi sebagai pusatnya untuk dashboard si adminnya, yang dimana yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya ada Maulana Saputra pada UI-nya. Di sini itu ada si statistiknya, ada total villa, pesanan, dan juga pendapatannya. Dan untuk si view-nya sendiri itu hanya bagian untuk dekorasinya saja, dan juga si binding ini hanya menarik dari kelas si view modelnya, dari si backend-nya, dan nanti akan dipanggil pada si approach-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan admin data user view model. Admin data view modelnya. Nah, yang dimana si admin data user view model ini fungsinya ini untuk mengelola akun user, yang dimana tadi sudah dicontohkan bisa mengelola aktif, bisa nge-ban, dan juga bisa menghapusnya. Dan di sini juga akan menampilkan data-data dari si usernya yang ditarik dari si database-nya. Yang terakhir saya hanya akan menjelaskan yang membuat akun owner saja, karena waktunya sudah kelewat ya. Nah, di mana si admin bikin ownernya ini? Jadi nanti itu si admin itu bakalan membuat akun untuk si ownernya. Karena kan di sini kami kan membuat beberapa akun owner ya. Jadi cuma tidak satu ownernya saja, dan si owner itu harus mendaftarkan dulu ke admin, dan nanti ada biaya registrasinya saja. Mungkin hanya sekian dari saya. Selanjutnya untuk codingan owner akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi Mahdapika. Ya, untuk codingan owner sendiri di sini kita memiliki beberapa folder seperti booking, dashboard, pesan, profile, villa, dan di sini juga ada owner, dashboard, main. Pertama-tama di sini itu kita itu menggunakan MVMM yaitu model, view model, dan view. Di mana kita akan masuk langsung ke itu, booking. Dan di sini itu ada beberapa folder seperti binding, view, dan view model. Binding ini adalah fungsinya itu untuk mendaftarkan dan menyiapkan dependensi sebelum halaman dibuka. Sehingga halaman langsung punya controller yang siap dipakai dan tidak error. Kemudian kita langsung masuk ke owner booking view model. Di sini itu ada perannya sebagai pengambilan dan pemantauan real-time data booking milik owner dari Firestore. Terus data bookingnya ini tuh diambilnya itu dari owner ID dan statusnya. Selanjutnya, state yang dikelola itu ada bookings. Dia itu booking, query, dokumen, snapshot, OBS. Dia ada di bagian agak ke bawah. Coba agak di scroll. Fungsinya itu Booking. untuk menyimpan daftar dokumen booking dari Firestore. Kemudian di sini itu dia itu mempunyai metode atau fungsi yang dimana load dengan nama load booking. Fungsinya itu dia itu pertama alur kerjanya ambil owner ID dari app session
owner ID. Selanjutnya, validasi owner ID. Kalau nol atau kosong, maka isi atau pesannya itu adalah error. Selanjutnya, set its loading is true. Lanjutnya ke listen real-time milestone. Di sini dia akan mengoleksi data booking, ngefilter owner ID sama dengan owner ID, dan yang terakhir adalah filter status sebagai confirmer. Selanjutnya di sini kita masuk ke owner main dashboard view model. Owner dashboard view model. Di sini itu berfungsi untuk mengatur perpindahan tab atau menu pada halaman owner. Jadi dia tidak bisa mengelola data Firestore, tetapi murni state navigasi tab mana saja yang sedang aktif. State yang dikelola di sini ada current index sama dengan 0 OBS, yaitu menyimpan indeks tab aktif karena OBS ini nilainya reaktif saat berubah UI yang OBX akan ikut update. Selanjutnya metode yang digunakan di sini adalah change state, mengubah nilai current index value sama dengan indeks sehingga halaman atau tab di UI berpindah sesuai indeks yang dipilih. Mungkin cukup penjelasan codingan dari owner. Kita akan langsung Selanjutnya masuk kita ke akan lanjut kesimpulan. ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari tugas akhir kami di sini, Stay Enco merupakan aplikasi pemesanan villa berbasis digital yang dirancang untuk memudahkan proses pencarian, pemesanan, dan pengelolaan villa. Aplikasi ini menyediakan fitur yang disesuaikan dengan peran masing-masing akun, yaitu user, owner villa, dan juga admin, sehingga setiap pengguna dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan adanya Stay Enco, proses pemesanan dan manajemen villa dapat dilakukan secara lebih mudah, terstruktur, dan efisien, serta mendukung digitalisasi layanan penginapan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok Stay Co, mengenai aplikasi yang telah kami buat. Semoga aplikasi ini bisa menjadi solusi yang bermanfaat untuk mempermudah proses booking villa secara digital. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak asisten praktikum. Kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.